Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai implementasi pendidikan multikultur di sekolah inklusi. Bersama saya Dian Agung Pratama dan teman saya Bisri Mustafa. Sebelumnya kita akan membahas latar belakang dulu. Jadi pendidikan multikultural sangat penting untuk meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik di beberapa daerah. Melalui pendidikan berbasis multikultural, sikap dan mindset siswa akan lebih terbuka untuk memahami, menghargai keberagaman. Bukan hanya itu, tetapi pendidikan multikultural juga bermanfaat untuk membangun di antara keragaman etnis, ras, agama, dan budaya. Maka dari itu, kelompok kami akan membahas mengenai implementasi pendidikan multikultur di sekolah inklusi. Materi yang pertama adalah pengertian pendidikan multikultur. Secara etimologis, pendidikan multikultural terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan proses perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan terhadap semua kemampuan dan potensi manusia. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu ikhtiar manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai dan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Sementara itu, kata multikultural berasal dari bahasa Inggris, yaitu multi yang berarti banyak dan kultur yang berarti budaya. Jadi, pendidikan multikultural adalah perwujudan dari pendidikan yang berorientasi pada kesetaraan, keragaman, penghormatan atas kemajemukan bahasa, agama, ras, suku, kultur maupun bentuk keragaman lain yang memerlukan tindakan nyata dan upaya-upaya madrasah atau sekolah sebagai lembaga yang berorientasi pada pemberdayaan anak didik dan pada proses pengimplementasiannya. Pendidikan multikultural membutuhkan semua unsur guru, siswa, kepala sekolah maupun tenaga kependidikan yang lain. Tanpa dukungan dari semua elemen madrasah atau sekolah, maka tidak akan tercapai. Dari Mas Agung tadi, pada bagian kedua ini saya akan menjelaskan mengenai definisi sekolah inklusi dan bagaimana pendidikan multikultural di dalam sekolah inklusi atau implementasi pendidikan multikultural di dalam sekolah inklusi. Nah, langsung saja memasuki poin pertama, yakni definisi sekolah inklusi. Jadi di dalam makalah kami itu dijelaskan bahwasanya sekolah inklusi itu merupakan sebuah sistem pendidikan yang menyediakan layanan bagi ABK atau anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan peserta didik lainnya selayaknya di sekolah reguler. Nah, pada sekolah inklusi ini sebenarnya sekolahnya itu seperti sekolah biasa, tetapi yang menjadi ciri khususnya adalah ia menerima ABK dan menyediakan layanan khusus untuk ABK, anak berkebutuhan khusus tadi. Nah, kemudian bagaimana tujuan dari sekolah inklusi ini? Dari sekolah inklusi ini adalah untuk merangkul semua peserta didik dari berbagai keragaman, dari kondisi individual yang berbeda, kondisi sosial yang berbeda, untuk belajar bersama tanpa diskriminasi. Teman-teman ketahui adalah bahwasanya sekolah inklusi ini berbeda dengan sekolah luar biasa. Jadi tadi dikatakan bahwasanya sekolah inklusi itu menerima anak berkebutuhan khusus atau ABK ya. Tetapi ABK yang diterima ini itu memiliki kriteria-kriteria tertentu. Jadi ABK yang diterima di sekolah inklusi itu pertama, ia mengalami lamban belajar, mengalami gejala lamban belajar, autis, atau ia terlalu jenius. Nah, itu ia bisa masuk ke sekolah inklusi. Tetapi kalau ABK yang mengalami gejala tunawicara, tunanetra, tunagariksa, dan tunadaksa, itu ia bisa masuk ke sekolah luar biasa atau SLB. Bagaimana penerapan pendidikan multikultural di dalam sekolah inklusi? Jadi di sini saya dan Mas Agung mengelompokkan penerapan pendidikan multikultural di dalam sekolah inklusi itu menjadi dua. Pertama, penerapan pendidikan multikultural di dalam kelas dan penerapan pendidikan multikultural di luar kelas. Yang pertama yakni pendidikan multikultural di sekolah inklusi di dalam kelas. Nah, poin pertama ini paling tidak
harus mencakup beberapa aspek, diantaranya yakni menanamkan pendidikan toleransi, kemudian penyelesaian konflik, terus pentingnya menghindari diskriminasi. Nah, di dalam pendidikan inklusi di dalam kelas ini ada beberapa metode atau strategi pembelajaran yang mengandung nilai-nilai inklusif multikultural. Pertama yakni cooperative learning. Cooperative learning yaitu strategi belajar yang menekankan pada sikap team working atau kerja kelompok, saling membantu di dalam kelompok. Ini inquiry learning. Metode ini itu dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan ke siswa agar siswa tersebut memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan materi yang sudah diterima. Nah, selain itu tujuan dari inquiry learning ini adalah agar peserta didik itu memiliki sikap kritis terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Ini active learning. Active learning ini merupakan pembelajaran yang mendorong siswa agar memiliki peran aktif di dalam proses pembelajaran itu tadi. Bila berkaitan dengan pendidikan multikultural di sekolah inklusi di dalam kelas, selanjutnya yakni pelaksanaan pendidikan multikultural di luar kelas. Di luar kelas ini secara umum meliputi dua hal, yakni intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, yang pertama intrakurikuler, yakni ada dua contoh ya di dalam makalah kami. Pertama, library visit atau mengunjungi perpustakaan. Nah, kegiatan ini itu dilakukan dengan berkelompok atau siswa bersama-sama mengunjungi perpustakaan, kemudian mencari buku yang ada di perpustakaan. Nah, dengan kegiatan berkelompok ini itu diharapkan antar siswa satu dengan siswa yang lainnya itu mampu saling memahami satu sama lainnya. Dua, kegiatan intrakurikulernya yakni studi lapangan. Nah, studi lapangan ini dilakukan dengan cara mengunjungi situs atau tempat tertentu yang masih berkaitan dengan pembelajaran di dalam kelas, misalnya mengunjungi situs sejarah Candi Borobudur.